Oke. Perkenalkan, nama saya IGD Agus Wiartawan, ya, peserta PBG Pendidikan Agama Hindu dalam jabatan tahun 2020 LPTK Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar melaksanakan kegiatan pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 1 Kalaena, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada hari ini tanggal 7 Desember 2020. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita mengucapkan salam panganjali. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anobadra Pertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala pihak. Baiklah, anandaku sekalian, ya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi pelajaran tentang Sabta Timira. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan melaksanakan doa pelajaran. Jadi doa dipimpin oleh Ananda Anjani. Bapak silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Om Saraswati Namastutyam Karade Kamaruti Vidyam Ramram Karisyami Sutir Bhagavatu Sada. Om Santi 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 Om. Selesai. Oke, terima kasih Ananda Anjani. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Ketut Kurniati, Hadir Pak. Putri Ajardiana, Hadir Pak. Kadek Raditya, Pak. Komang Jaya Satya, Ketut Aryani, Hadir Pak. Niwaya Nadia Sari, Hadir Pak. Kadek Anjani, Hadir Pak. Parel Valentino, hadir Pak. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang Sabta Timira. Ya, materi kita adalah tentang Sabta Timira. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan ini yaitu memahami Sabta Timira sebagai perilaku yang harus dikendalikan dalam kehidupan. Dari kompetensi dasar ini ada dua indikator pencapaian kompetensi, yakni ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian Sabta Timira dalam diri. Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian Sabta Timira yang harus dikendalikan dalam diri. Jadi ada dua indikator. Dari dua indikator ini, ya ini indikator pengetahuan ya, melahirkan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Nah, tujuan pembelajarannya yakni melalui pendekatan saintifik dengan penerapan model discovery learning dan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Peserta didik mampu yang pertama itu menjelaskan pengertian Sabta Timira. Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian Sabta Timira sebagai aspek pengendalian diri dalam kehidupan dan membuat presentasi tentang Sabta Timira dan mempresentasikannya di depan kelas sehingga peserta didik dapat disiplin dalam
menjalankan ajaran susila hidup dengan mengendalikan sabta timira dan dapat menunjukkan perilaku percaya diri dalam pengalaman atau pengamalan ajaran susila hidup dengan pengendalian sabta timira dan sabta timira. Dan untuk keterampilan di situ dijelaskan membuat presentasi. Oke, untuk keterampilan. Terus sikap di situ disiplin menjalankan ajaran dalam hidup termasuk tadi kita sebelum melaksanakan belajar mengucapkan salam. Itu salah satu. Yang kedua dengan kita melakukan doa. Berikutnya apa? Mengucap syukur. Itu sebagai aspek sikap. Oke. Paham ya? Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, paham ya? Paham. Oke. Kalau sudah paham, nah, pada pembelajaran kita hari ini untuk penilaian. Ingat, untuk penilaian itu ada 3 yang dinilai. Yang pertama adalah penilaian sikap. Yang penilaian sikap itu meliputi sikap yang tadi, ya, ada sikap spiritual, bagaimana Anda semua dalam berdoa, keseriusannya. Terus di situ mengucap rasa syukur. Nah, terus ada sikap sosial. Sikap sosial di situ adalah toleransi dengan teman, bertanggung jawab dalam segala hal dalam pembelajaran. Itu adalah aspek-aspek penilaian sikap. Nah, terus yang kedua itu adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu nanti Bapak berikan 4 buah soal terkait penilaian pengetahuan setelah pembelajaran usai atau setelah materi kita simpulkan. Bapak berikan soal sebagai evaluasi dalam pembelajaran. Itu ada 4 soal. Nah, terus yang ketiga itu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan nanti adalah Anda semua membuat slide PowerPoint sebagai keterampilan yang akan dikumpulkan pada saat pertemuan. Jadi masing-masing membuat slide PowerPoint, bagaimana desainnya. Yang penting Anda mampu membuat slide itu menjadi indah, menarik, dan enak untuk dibaca, enak untuk dilihat, ditampilkan. Dan paham ya? Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian Atman, atau membahas tentang Atman, di mana kita sudah melakukan evaluasi. Atman adalah merupakan percikan-percikan terkecil dari ide Sang Yang Widi Wase. Dia mampu memberikan kehidupan kepada setiap ciptaan Tuhan, yaitu terutama yang bernyawa. Oke, paham ya? Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi inti kita tentang Sabta Timira, Bapak ingin bertanya dulu. Lihat ke depan. Nah, apa yang Anda ketahui tentang pengertian Sabta Timira? Ya, coba, tanpa membuka buku, Bapak ingin lihat. Siapa yang bisa jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pengertian Sabta Timira? Sabta Timira adalah 7 pengendalian. Putri? Sabta Timira adalah 7 cara pengendalian diri dalam diri manusia. 7 cara. Bagus ya. Itu Sabta Timira. 7 unsur yang menyebabkan pikiran jadi gelap. Oke, bagus ya. Baru 3 yang mau menjawab. Nanti kita lihat, Bapak akan jelaskan. Oke, lihat, perhatikan yang kedua. Apa yang Anda ketahui tentang bagian-bagian Sabta Timira? Jadi Satya? Tidak paham? Putri? Kurniati? Haryani? Nadia? Najani? Farel? Dari kedua materi ini, Anda belum mampu menjawab karena belum mempelajari. Silakan buka semua bukunya dulu. Sudah dilihat-lihat bukunya? Oke, sudah ya. Sambil diperhatikan ke depan. Diperhatikan ya. Sebentar, Bapak akan membentuk 2 kelompok. Bapak akan bagi 2 kelompok. Itu akan diskusi untuk pemahaman terhadap Sabta Timira itu sendiri.
Namun sebelum itu, Bapak akan jelaskan dulu sedikit, ya, mengulas sedikit tentang materi kita. Perhatikan, kita akan membahas dulu konsep kerangka dasar agama Hindu. Kenapa? Karena konsep kerangka dasar agama Hindu adalah merupakan dasar dari agama kita. Sapta Timira itu terlahir dari kerangka ini. Ada Anda semua yang sudah paham kerangka dasar agama Hindu? Siapa yang bisa menyebutkan? Kerangka dasar agama Hindu itu ada 3 tanda panah. Berarti ada berapa bagian? Ada 3. Susila. Susila salah satunya. Nah ya, ada lagi etika sama susila. Tatwa, upacara. Oke, diperhatikan. Tatwa. Terus yang kedua adalah susila. Yang ketiga acara. Perhatikan, tatwa, kita ulas sedikit. Tatwa itu adalah ajaran atau konsep tentang ketuhanan. Ya, ada di situ disebut dengan Brahman. Itu konsep ketuhanan. Percaya dengan salah satunya. Nah, terus kita lihat sedikit tentang susila. Susila adalah pedoman tingkah laku yang baik. Jadi ketika mendengar kata susila, berarti itu adalah pedoman bertingkah laku yang baik. Nah, terus yang ketiga acara, berkaitan dengan banter, berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan keagamaan. Perhatikan, susila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, su dan sila. Su itu artinya baik, sila adalah tingkah laku atau perbuatan. Jadi, susila ialah pedoman bertingkah laku yang baik. Ingat Anda semua, pedoman dalam bertingkah laku itu dikontekskan dalam susila itu, dalam kerangka dasar agama. Dilihat, yang termasuk jenis-jenis susila ialah Trikaya Parisuda, Tatwamasi, Sad Atatayi, Sapta Timira, dan lain sebagainya. Materi kita hari ini adalah tentang Sapta Timira. Ya, materi kita pada hari ini tentang Sapta Timira. Nah, Bapak beri pembahasan singkat. Nanti kita lebih banyak melaksanakan proses diskusi. Bapak ini bagaimana Anda menggali semua yang ada di dalam buku ataupun sumber-sumber yang lain. Sekarang baru kita masuk ke pengertian Sapta Timira. Tadi kan baru beberapa orang, baru 3 orang yang mau mengucapkan, mau menyebutkan, tapi belum secara menyeluruh. Perhatikan, Sapta Timira itu berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari 2 kata. Nah, dari 2 kata, yakni Sapta dan Timira. Lihat, secara etimologi dia terlahir dari 2. Sapta artinya 7, Timira ialah kegelapan. Kalau digabungkan, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa pengertian Sapta Timira? Sapta 7, Timira kegelapan. Kalau digabungkan jadi 7 kegelapan. Sapta Timira berarti 7 macam kegelapan atau sifat yang menyebabkan pikiran menjadi gelap untuk melakukan perilaku negatif. Ingat Anda semua? Sapta Timira berarti 7 macam kegelapan atau sifat yang menyebabkan pikiran menjadi gelap. Ya, untuk melakukan hal-hal negatif. Kenapa? Karena pikiran manusia sangat rentan. Yang menjadi pokok dalam perilaku kita adalah pikiran itu sendiri. Pikiran, ingat ya, pikiran ini ibaratnya seperti lautan. Air yang berada di lautan. Air laut, kalau tidak ada angin, tidak ada gelombang. Makanya semakin keras, semakin banyak angin yang menerpa air itu, jadilah sebuah gelombang. Besar gelombang tergantung bagaimana tekanan yang dilakukan oleh angin itu. Sama dengan pikiran manusia. Setiap detik pikiran manusia bisa berubah, ibaratnya gelombang. Banyak masalahnya akan semakin tinggi gelombang pikiran manusia. Ingat ya,
Apa ulangi sekali lagi? Sabta timira berarti 7 macam kegelapan yang atau sifat yang menyebabkan pikiran menjadi gelap. Ingat ya, Anda semua. Tadi kan masih banyak yang belum paham. Sekarang paham kan? Atau ada yang bertanyakan? Dah? Paham? Paham. Kita lanjut. Bagian-bagian sabta timira. Ya, cara membaca, cara mengingat. Pakai teknik saya yang di depannya. Sudah buku yo suka. Ya. Surupa, dana, guna, kulina, yohana, surah dan kasura. Perhatikan, surat. Ya, ini surat. Surupa adalah mabuk karena wajah yang tampan atau wajah yang dana, mabuk karena kekayaan atau harta benda. Guna, mabuk karena kepandaian atau pengetahuan. Kulina, mabuk karena keturunan atau kebangsawanan. Terus Yohana adalah mabuk karena keremajaan. Seperti Ananda sekalian, ini kan kategori remaja. Terkadang kita lupa bahwa diri kita itu sebagai pelajar. Nah, kita mabuk, sombong dan lain sebagainya. Surat, mabuk karena minuman keras. Dan kasuran itu adalah mabuk karena keberanian. Oke, silakan Ananda semua. Siapa tahu ada yang belum jelas terkait dengan materi ringkas yang Bapak sampaikan. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, ya, nah, sekarang silakan Anda semua baca materi pengertian dan bagian-bagian yang ada di bukunya. Lagi, oke, silakan. Sudah. Sambil mencermati, dilihat di slide. Bapak akan bagikan kelompoknya. Ya, sambil membaca buku, dilihat pembagian kelompoknya. Kelompok 1. Ya, lagi. Ketut Kurniati, Putri Ajabiana, Kadek Raditya, Komang Jaya Sakti. Itu kelompok 1. Kelompok 2. Ketut Aryani, Niwaya Nadiasari, Kadek Anjani, Farel Valentino. Diskusi kelompok. Analisis gambar berikut. Ini tugas kelompok Anda. Urutkan dan berikan penjelasan sesuai dengan bagian-bagian sabta timira. Silakan membentuk kelompok. Putar mejanya. Mejanya tetap putar, tapi jaraknya tetap diaga. Geser. Jaga jaraknya, tetap jaga jaraknya. Oke, sini kan. Ya, diperhatikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya yang Bapak sudah berikan ke kelompoknya. Sebentar, ya. Di kolom yang paling atas di situ ada nama kelompok, silahkan diisi. Ya, diisi nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, silahkan diisi. Terus buka ke lembar berikut. Kelihatan 2, yang paling bawah itu ada 3 pertanyaan di situ. Nah, untuk pertanyaan itu dijawab dengan ini. Nah, inilah materi diskusi Anandaku semua. Di sini ada 7 gambar. Sesuai dengan sabta timira ada 7. Bapak ingin, ya, sesuai dengan petunjuk di situ dilihat. Ini petunjuk yang tadi yang pertama adalah mengelompokkan. Yang mana kategori yang 1, yang mana 2 sesuai dengan bagian-bagian sabta timira.
Silakan Bapak beri waktu paling lama 20 menit untuk berdiskusi. Nah, diskusikan. Buat hasil diskusinya di bukunya. Oke, sambil lihat ya gambar cocokkan. Oh, gambar 1, gambar 2 masuk mana dia? Disusun. Itu gambar di atas itu gambar teracak ya. Teman-teman kelompoknya mempersiapkan pertanyaan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Adardiana dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan PowerPoint yang diberikan oleh Pak Guru. Gambar 1 yaitu bagian Sabta Timira Sura, mabuk karena minuman keras, yang contohnya seperti bir atau minuman yang mengandung alkohol lainnya. Gambar 2, Dana, mabuk karena kekayaan yang membuat semena-mena untuk membeli minuman keras. Gambar 3, Kasurwan, mabuk karena keberanian hingga membuat kecanduan untuk mengulanginya karena memiliki rasa keberanian yang lebih. Surupa, mabuk karena wajah tampan atau cantik yang membuat lupa daratan hingga menimbulkan sifat angkuh. Gambar 5, Kulina, mabuk karena keturunan yang menerus kepada anak, cucu hingga keturunan seterusnya. Gambar 6, Yohana, mabuk karena keremajaan karena rasa penasaran ingin mencoba yang membuat kecanduan. Gambar 7, Guna, mabuk karena kepandaian untuk menipu dan membeli minuman keras yang membuat pikiran stres. Om Santi Santi Om. Silakan kepada kelompok
yang mau ditambahkan atau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Kalau sudah jelas, tidak ada yang bertanya, maka persilakan untuk kelompok 2 sambil memaparkan materi. Om Swastiastu. Serupa yang ditunjukkan oleh gambar nomor 4. Serupa artinya mabuk karena kecantikan atau ketampanan. Mendapat anugerah wajah cantik dan tampan dapat berdampak positif dan negatif. Contoh perilakunya menghina orang yang berwajah lebih jelek dari kita. Dana ditunjukkan oleh gambar nomor 2. Dana artinya mabuk karena uang atau kekayaan. Contohnya korupsi. Guna ditunjukkan oleh gambar nomor 7. Guna artinya mabuk karena kepintaran atau ilmu pengetahuan. Contohnya memiliki kepintaran membuat bom dan mengebom sesuatu milik orang lain. Kulina ditunjukkan oleh gambar nomor 5. Kulina artinya mabuk karena keturunan atau kebangsawanan. Contohnya merasa diri anak orang kaya sehingga suka berfoya-foya. Yohana ditunjukkan oleh gambar nomor 6. Yohana artinya mabuk karena masa remaja. Seperti di mana orang aktif dan penuh energi. Contohnya merasa diri awal muda sehingga lupa akan tata krama. Sura ditunjukkan oleh gambar nomor 1. Sura artinya mabuk karena minuman keras atau alkohol. Contohnya meminum minuman keras hingga mabuk. Pasuruan ditunjukkan oleh gambar nomor 3. Pasuruan artinya mabuk karena keberanian. Keberanian dapat terpengaruh pada perilaku orang tersebut dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari Om Santi. Jawaban teman bisa juga bertanya. Atau mau menambahkan? Ada? Ada Pak Pak. Ya, silakan. Om Swastiastu. Terinspirasi dari kelompok 1 mengumpulkan kebesaran dari kelompok 2. Untuk gambar 7. Yang dimaksud dengan ngebom orang lain dalam sabta tinira bagian guna. Oke, sebentar yang dari kelompok 2 menjawab pertanyaan dari Kurniati. Yang dimaksud dengan mengebom orang lain itu seperti orang lain itu punya perusahaan, dia dengan kepintarannya dia membuat bom untuk menghancurkan perusahaannya. Contohnya seperti itu. Ya, terima kasih untuk observasi. Jawaban yang bagus. Ada lagi yang mau menambahkan dari kelompoknya? Nah, kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Dari kelompok. Nah, Pak, tanggapi ya, Bapak berikan tanggapan. Pakai pertanyaannya bagus sekali. Guna itu adalah memiliki pengetahuan atau mabuk karena pengetahuan. Biasanya orang yang mabuk, orang yang lupa diri karena memiliki pengetahuan itu biasa berperilaku negatif. Salah satunya tadi contoh yang sudah diberikan adalah membuat bom sesuai dengan gambar. Kenapa? Biasanya bom itu digunakan harusnya pada saat perang. Kalau ilmu itu digunakan sesuai dengan prosedur penggunaan. Namun karena takabur, karena memiliki pengetahuan yang lebih, membuat bom untuk menyakiti, melukai orang lain. Itu biasa orang yang seperti itu karena putus asa, tidak digunakan di suatu perusahaan karena iri, namanya yang telah dijelaskan tadi. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, jadi anak-anak semua, sekarang simpulkan mulai dari pengertian dan bagian-bagian sabda timira. Disimpulkan dengan menggunakan bahasa sendiri. Silakan. Dari kelompok 1, siapa yang mau menyimpulkan dulu? Silakan Dea Satya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya akan menyimpulkan pengertian sabda timira dan bagian-bagiannya. Sabda timira artinya menjadi bagian yaitu sabda dan timira. Sabda artinya 7 dan timira artinya 8. Jadi sabda timira adalah 7 macam penggelapan. Timira menjadi negatif. Bagian-bagiannya berupa
Kulina, Yohana, Sura, dan Sura. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan dulu. Oke, dari nomor 2, biasa lagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama saya Raja Sari. Ingin memberikan kesimpulan dari Sabta Timira. Sabta Timira adalah 7 macam kegelapan atau sifat yang menyebabkan pikiran orang menjadi gelap sehingga melakukan perilaku negatif. Bagian-bagian Sabta Timira yaitu surupa. Surupa yaitu mabuk karena wajah tampan atau kecantikan. Dana yaitu mabuk karena kekayaan. Guna yaitu mabuk karena kepandaian. Kulina yaitu mabuk karena keturunan. Yohana karena mabuk karena keremajaan. Sura artinya mabuk karena minuman keras. Dan Kasura artinya mabuk karena keberanian. Sekian dari kesimpulan Sabta Timira, saya ucapkan Om Santi, Om Santi, 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 Om. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Oke. Ini dari beberapa tadi yang sudah memberi kesimpulan, jadi sama-sama kita simpulkan. Simpulannya tadi sudah luar biasa, sangat bagus. Jadi ingat, Sabta Timira itu secara garis besar adalah 7 macam kegelapan yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan pikiran-pikiran negatif di manusia itu sendiri. Adapun yang termasuk dalam ajaran Sabta Timira ialah surupa, mabuk karena cantik atau tampan. Dana, mabuk karena kekayaan atau harta benda. Guna, mabuk karena pengetahuan. Yang keempat adalah kulina, mabuk karena keturunan atau kebangsawanan. Kelima, Yohana, mabuk karena keremajaan atau masa muda. Yang keenam, Sura, mabuk karena meminum minuman keras. Dan yang terakhir adalah Asura, mabuk karena kurban. Nah, dari ketujuh hal ini, Anandaku semua, jangan sampai Anandaku semua terpengaruh oleh hal-hal negatif. Pikiran yang benar. Hindarilah perbuatan-perbuatan negatif, mencela atau lain sebagainya. Nah, ingat, semua itu yang kita miliki, kelebihan-kelebihan itu adalah merupakan anugerah Sang Yang Widi Wasa. Ingat, anugerah. Anugerah itu diperoleh karena karma kita. Makanya berbuatlah yang baik. Karena dari berbuat itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jelas ya, Ananda semua? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, nah ada soal yang Ananda harus kerjakan ya, terkait dengan evaluasi hari ini. Oke, diperhatikan. Nah, ini kesimpulannya tadi, Bapak sudah jelaskan. Oke, ini soal evaluasi kita, evaluasi pengetahuan. Tadi sudah ada pretest awal yang Bapak lakukan untuk menganalisa sejauh mana Anda paham tentang Sabta Timira. Nah, ini soal pemahaman Sabta Timira. Oke, silakan dikerja. Oke, waktu mengerjakan paling lama 7 menit.
baru kita bungkus. Nah, untuk tugas keterampilan, Anda semua membuat slide PowerPoint dan dikumpulkan pada pertemuan berikut. Slide PowerPoint itu terkait dengan materi Sabta Timira itu tadi. Pada pertemuan berikut, kita akan membahas tentang contoh-contoh dari Sabta Timira. Nah, demikianlah materi pada pertemuan hari ini. Dan ingat anak-anak semua, selalu jaga jarak, ya, gunakan masker, harus rajin mencuci tangan. Dari manapun, ketika kita keluar, pada saat ada kerumunan, tolong dihindari ya. Jaga jarak, jaga kesehatan. Jangan sampai anak-anak semua begadang di rumah. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengaturkan para Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih.